terendah itu jangan-jangan titik terindah. Kalau kita pahami, ini akan mengubah hidup. Kita suka menyempitkan makna ujian, Bu. Kadang-kadang yang kita sebut ujian itu cuman yang nggak enak. Itu yang Anda maksud ujian itu apa? Pasti yang nggak enak kan? Padahal itu momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya. Setiap kegelapan, Bu, itu pasti ada pesan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Paradoks itu sesuatu yang kelihatannya bertolak belakang, sesuatu yang kelihatannya itu bertentangan, tapi sebenarnya ini nih hakikat kehidupan ya, Bu. Nah, saya mau bahas pagi hari ini, paling tidak mau berapa? 3 atau 5? Paling tidak ada 5 paradoks. Yang ini kalau kita pahami, Bu, Pak, ada bapak-bapak juga ya di sebelah sana ya. Kalau kita pahami 5 paradoks ini akan mengubah hidup. Ya. Udah siap? Paradoks yang pertama. Apa yang pertama, Ustadz? Titik terendah, titik terindah. Coba-coba diulang, gimana, Bu? Ini kayaknya seperti sebuah paradoks ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berpikir, Ustadz, momen terbaik dalam hidup itu pas lagi di atas. Pas lagi punya segalanya, Ustadz. Pas lagi semuanya serba mudah, serba enak. Itulah momen yang paling indah. Gitu gak, Bu? Menurut nafsu kita. Padahal, kata para ulama, jangan-jangan momen terbaik kita itu justru saat kita ada di titik terendah, Bu. Ya. Karena seringkali dalam keadaan jatuh, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit, kadang-kadang itu justru menjadi jalan masuknya cahaya hidayah. Betul, Bu? Ini penting nih, karena kita suka salah paham. Ya, kan ini berulang kali mesti kita luruskan. Kadang-kadang tuh kita suka menyempitkan makna ujian, Bu. Kadang-kadang yang kita sebut ujian itu cuman yang nggak enak, bener nggak? Kalau misalnya ibu ngomong sama orang lain gitu ya, aduh saya lagi diuji nih, saya lagi diuji nih. Itu yang Anda maksud ujian tuh apa? Pasti yang nggak enak kan? Padahal pada hakikatnya hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Ayatnya yang mana? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita tuh akan diuji dengan yang enak, dengan yang gak enak. Yang sesuai harapan atau yang gak sesuai harapan. Jadi sepenuh-penuhnya hidup ini ujian, Bapak Ibu. Ya, ini berulang kali kita bahas. Coba jawab. Gak punya uang, ujian bukan? Jawab, gak punya uang. Banyak uang. Sakit. Sehat. Dihina orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, dipuji orang, dikagumi orang. Ujian. Jadi, Bu, nah saya pernah tuh bikin konten di sosmed ya. Ini udah pada follow belum? Saya aktif di IG, di TikTok, di YouTube, Bu. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pernah bikin konten suatu hari, saya bilang kayak begini, ya ujian hidup itu kalau nggak ujian syukur, ujian sabar. Saya bilang gitu. Terus banyak tuh yang komennya begini, Ustadz boleh nggak sih milih ujian syukur aja? Komen itu seakan-akan berpikir bahwa kayaknya ujian syukur tuh lebih mudah.
Padahal Bu, Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ujian sakit, ujian sehat. Tentu kalau kita ngikutin nafsu, kita pengennya sehat. Tapi kadang-kadang justru yang lebih bahaya itu ujian sehat. Buktinya apa? Bu, pelaku maksiat itu biasanya sehat apa sakit Bu? Koruptor-koruptor itu sehat apa sakit Bu? Fisiknya ya. Kalau jiwanya saya nggak bahas deh. Fisiknya sehat. Justru ketika dalam keadaan sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu. Boro-boro mau mikir maksiat. Lemes gitu kan. Jadi gini loh, saya mau bilang, jangan-jangan Bapak Ibu, momen-momen kita anggap ini momen yang paling rendah, momen yang paling gelap, momen yang paling sulit, momen yang paling susah. Justru itulah momen terbaik dalam hidup. Ya. Kadang-kadang kita perlu ngerasain tuh patah, gelap, susah, lapar. Kenapa sih Bu kita perlu puasa? Supaya kita ngerasain lapar, dan dengan lapar itu hati kita hidup. Dengan lapar itu hati kita melembut. Punten ya Bapak Ibu, kalau kita kenyang terus, makan enak terus, wah itu bisa kering tuh hati kita. Ini kayak saya nih Bu, saya kalau nggak dijaga-jaga nih, waduh, diundang sana, undang sini, itu enak semua makanannya Bu. Ya. Makanya, ya para asatis gitu ya, ustadz, ustazah, para pembicara, itu kalau nggak betul-betul jaga itu bisa bablas. Kadang-kadang kita perlu ngerasain lapar, supaya kita tahu, oh ini loh rasanya lapar. Sama kalau kita mau ngedidik anak, Bu, ngedidik cucu, mungkin kita sayang ya sama anak, sama cucu. Tapi jangan dikasih enak terus, Bu. Jangan dituruti semua kemauannya, itu nanti bikin dia rapuh. Istilahnya itu nanti mentalnya jadi mental fragile. Ibu tahu fragile kan? Tulisannya fragile, pernah baca Bu? Baca di mana? Ini saya tahu, ini wajah-wajah sahabat tukang paket semua kan. Setiap hari disapa terus sama tukang paket. Ya. Fragile tuh gampang pecah, karena semua yang dimau tuh diturutin. Nih, rapuh akhir. Kadang-kadang dia perlu ngerasain kecewa Bu. Dia pengen sesuatu, enggak Anda kasih, dia ngambek, biarin. Itu bagus buat psikologisnya. Makanya kenapa sih musim tuh berganti, roda tuh berputar. Kalau kita di atas terus bahaya Bu, beneran. Ya, bisa-bisa kayak Fir'aun kita nanti. Saya juga mikir ya Bu ya, saya tuh tahu diri ya. Kalau saya bercermin gitu, kalau saya ngukur diri saya, sepertinya gitu ya. Kalau Allah bikin saya di atas terus, enak terus, wah pasti lupa. Kalau saya ngukur diri saya Bu ya, pasti lupa. Beneran. Makanya kadang-kadang ada momen yang bikin kita ngerasa rendah hati lagi, bikin kita sadar diri lagi. Oh iya nih kita nih hamba. Ya. Kenapa sampai ada keluar tuh kalimat dari Fir'aun, Anna rabbukumul a'la, aku nih Tuhan. Karena memang Fir'aun tuh Bu, bahkan dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca, Fir'aun itu selama 40 tahun gak pernah sakit Bu. Ya, gak pernah sakit. Walaupun sakit kepala gitu gak pernah. Apalagi mencret gitu Bu. Sakit gigi, jerawatan gitu. Panu, enggak. Akhirnya lupa. Makanya kadang-kadang, ya itu maha baiknya Allah ya. Kadang-kadang tuh Bu, kita sakit kan karena salah kita sendiri, ya enggak Bu? Tapi dengan sakitnya itu Allah gugurkan dosa kita. Jadi balik lagi, titik terendah itu jangan-jangan titik terindah. Kadang-kadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Ini sering banget saya sampaikan ini. You have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bu. Kadang-kadang hati kita perlu patah supaya dia terbuka. Justru ketika hati kita terbuka, itu jadi jalan masuk cahaya hidayah. Kalau kata Maulana Rumi, kadang-kadang justru harta karun itu ditemukan di bawah
kehancuran. Wah, bangunan-bangunan yang hancur, yang runtuh, baru disitu ditemukan harta karun. Kadang-kadang Bu, kita perlu hancur dulu supaya kita menemukan kesadaran. Ya, kadang-kadang kita perlu kecewa dulu, kita perlu ngerasain sakit hati dulu, baru kita sadar, oh iya ya Allah, aduh hamba, udahlah hamba kapok berharap kepada manusia. Hamba hanya ingin berharap kepadamu saja. Tuh, kesadaran itu baru kita temukan setelah kita patah tuh Bu. Ya enggak? Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang cara Allah menegur kita supaya kita nggak terlalu banyak berharap kepada manusia, dibikin kita merasakan pedihnya sebuah pengharapan. Oh, ternyata sakit ya berharap sama manusia tuh. Kalau kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Ya Bu, jadi kalau lagi gelap, kalau lagi mungkin ngerasa ada episode kehidupan yang itu nggak enak, nggak nyaman, nggak kita sukai, jangan-jangan Bu, itu justru malah momen yang paling indah tuh. Bu, kan kalau lagi ada masalah, sholat enak, ya nggak sih Bu? Iya nggak sih? Beda Bu, kadang-kadang rasa itu nggak bisa kita rasain tuh, justru ketika kita lagi enak. Makanya di antara cara Allah menghidupkan hati seorang hamba itu kan dibikin susah. Akhirnya kita mau sujud tuh enak. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu nggak kerasa tuh kalau lagi lapang. Ya. Dan kalau kita pakai analogi sujud Bu, sujud itu kan posisi paling rendah, betul nggak? Kita tuh sholat Bu, sujud, bahkan kata para ulama, sujud itu adalah posisi sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya, betul nggak? Dan ketika kita sujud, kita itu meletakkan kepala kita bahkan lebih rendah daripada bokong kita Bu. Tapi itu momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya. Sujud itu kita berbisiknya ke bumi, tapi didengar langit. Jadi poin saya begini loh, kalau ibu lagi ngerasa gelap, lagi ngerasa nggak enak, ya kita ikhtiar harus, itu nggak perlu diajarin lah. Anak kecil juga tahu yang namanya ikhtiar tuh harus. Tapi ikhtiarnya nggak perlu ikhtiar berontak gitu loh. Jalanin, nikmatin prosesnya, enjoy the process. Ya, karena itu momen mahal. Ya, nih pernah kan saya kasih analogi begini Bu, masih ingat nggak? Kelihatan cahaya senter di handphone saya nggak? Kelihatan ya? Kira-kira gimana caranya? Tolong cari cara agar cahaya senter ini kelihatan lebih jelas, kelihatan lebih terang. Caranya gimana kira-kira? Gimana caranya Bu? Betul. Ini mesti dimatiin. Kalau perlu jendela-jendela kita tutup pakai kain hitam, biar gelap semua, baru ini kelihatan terang. Ya enggak? Berarti kesimpulannya apa? Semakin gelap, semakin terang. Coba diulang, gimana? Nah itu paradoks tuh Bu. Kadang-kadang untuk bisa menemukan kejelasan cahaya ilahi gitu ya dalam hidup kita, mesti digelapin dulu. Makanya kalau lagi di titik terendah, kalau lagi gelap, itu sudah nikmatin momen kegelapan itu sambil kita terus bergerak. Tapi dengan dada yang lapang, dengan jiwa yang tenang. Iya. Karena kadang-kadang kita tuh kalau lagi dalam kegelapan, kalau lagi dalam kesusahan, kita berontak dalam gelap itu. Ya Allah, kenapa gelap begini? Buruan terangin ya Allah, aku gak mau gelap begini. Gitu gak Bu? Padahal Ibu tahu gak apa jawaban Allah dalam kegelapan? Dalam kegelapan itu Allah bilang, aku kangen. Aku merindukanmu wahai hambaku. Sebagaimana yang terekam dalam sebuah hadis, ketika Allah sedang merindukan seorang hamba, maka Allah timpakan kepada hamba itu sebuah persoalan. Yang kemudian dengan persoalan itu, seorang hamba akhirnya mau datang, mengadu, mengaku di hadapan Allah, memohon pertolongan.
Baru tuh hidup ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bu, gak usah. Kalau lagi gelap Bu, udah lihat kayak Nabi Yunus. Bahkan Nabi Yunus 3 kegelapan ya. Ini kan terkenal banget nih doanya. Pasti ibu-ibu udah hafal semua. 3 lapis kegelapan. Ini analogi sebuah persoalan yang begitu berat Bu. Ya, gelapnya apa aja? Gelapnya malam, gelapnya lautan, kemudian gelapnya perut ikan. Tapi coba lihat, dalam 3 kegelapan itu, apa yang Nabi Yunus lakukan, Bu? Apakah dia berontak dalam kegelapan? Di gedor-gedor itu perut ikan pausnya, Bu? Gitu enggak. Tapi yang dia lakukan apa? Gimana Bu doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yang pertama Bu, Nabi Yunus tuh mencoba membaca pesan cinta dari Allah. Yang pertama dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta. Kenapa? Karena tahu kan Bu kisahnya? Apa yang bikin Nabi Yunus ditelan sama ikan? Nabi Yunus tuh berdakwah kepada kaumnya. Terus kaumnya nggak mau ngikut. Akhirnya Nabi Yunus mutung Bu. Ngambek. Padahal kan tugas Nabi hanya menyampaikan gitu Bu ya. Yang bisa mengubah siapa? Ketika dia berdakwah nggak diterima, terus ngambek, secara nggak langsung dia udah mengambil perannya Allah. Enggak, Nabi itu nyampain aja. Allah yang ngasih. Makanya la ilaha illa anta ya Rabb. Hamba sadar nggak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Hamba yang zalim. Jadi dalam gelap tuh Bu, ngaku, ngadu. Tapi setelah itu langsung dibuka tuh kan. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Bahkan Nabi Yunus bukan cuma dikeluarkan dari perut ikan. Begitu dia mau balik ke kaumnya, ternyata kaumnya sudah dalam keadaan beriman. Jadi kita ini lemah, kecuali Allah tolong. Kita ini bodoh, kecuali Allah tunjuki jalan. Ya Bu, kalau dengan kegelapan, kalau dalam titik rendah itu justru kita menemukan kesadaran, kita jadi muhasabah, kita jadi tafakur, dan ujungnya itu membuat kita jadi sosok yang lebih baik. Masya Allah. Maka itulah titik terendah, titik terindah. Coba diulang, apa? Titik terendah. Nah memang di sini kita perlu punya sangka baik. Kadang-kadang yang membuat kita nggak bisa menemukan pesan cinta dari Allah dalam kegelapan itu kita buruk sangka. Ya. Bahkan salah satu ibadah yang paling besar nilainya itu Bu, berbaik sangka kepada Allah. Nggak ya Rabb. Walaupun kita mungkin belum tahu nih apa hikmah di balik sebuah keadaan ini, belum ketemu di awal Bu. Hikmah itu pelan-pelan, seiring waktu berjalan, dia akan tersingkap dan seringkali di ujung perjalanan. Yang namanya pencerahan itu di akhir Bu. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pencerahan tuh biasanya, pencerahan tuh milik orang-orang yang mau bersangka baik. Makanya kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia. Loh, kok gitu? Iya, karena yang pertama pilihanku. Sedangkan yang kedua, pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Masya Allah. Masih ingat Bu, rumus untuk bisa bersangka baik kepada Allah? Ada 3. Masih ingat gak?
Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Perlu diulang? Apa? Satu, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itulah yang lebih baik. Udah Bu, enak aja. Tugas kita bergerak, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Beramal soleh. Itu jadi hisapnya di situ tuh. Bahkan dalam setiap langkah kita jadi amal soleh yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Tapi batinnya gak perlu berontak. Nah, dalam setiap kegelapan Bu, itu pasti ada pesan cinta. Kadang-kadang kita gak mau baca pesan cinta itu, langsung fokus sama solusi. Ya, nih kayak Ibu sekarang di handphone, itu kan banyak pesan masuk ya Bu. Banyak notifikasi kan, ada WhatsApp. Itu belum tentu mau kita baca tuh. Tergantung Anda mau buka nggak pesan itu. Nah Allah tuh Bu, ada banyak sekali momen dalam hidup kita yang Allah tuh ngasih kita pesan. Nah kadang-kadang kita melewatkan pesan itu. Intinya Bu, dalam kegelapan, dalam titik terendah, itulah jangan-jangan momen terindah dalam hidup. Ya, bahkan dalam beberapa keterangan kata para ulama, Allah itu sangat dekat dengan hamba-hamba yang sedang patah hatinya. Ya. Ada dalam beberapa riwayat itu Nabi Musa pernah bilang gini sama Allah, ya Rob, hamba rindu, hamba ingin bertemu dengan engkau, hamba kangen, bisa enggak ya Allah, hamba ketemu dengan engkau ketika di dunia. Dan jawabannya apa? Kata Allah Bu dalam beberapa keterangan, temuilah aku di hati orang-orang yang sedang hancur. Ya, temui orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang kesusahan, mudahkan urusan mereka, bantu mereka, maka engkau akan menemui aku gitu. Makanya kenapa kita harus dekat Bu sama orang-orang yang lagi susah? Kenapa kita mesti peduli, punya empati? Karena itu jalan untuk bisa menghidupkan hati. Ya.